Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat. Wow, hari Minggu ini tepat tanggal 17 Agustus. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan bukan satu kebetulan tanggal 17 Agustus di hari Minggu kita merayakan Hari Kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Nah, mari kita sama-sama mengerjakan 3 kali, merdeka, 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 merdeka. Haleluya, haleluya. Baik saudara. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadirat Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bukan suatu kebetulan, ini anugerah yang besar. 17 Agustus jatuh pada hari Minggu. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setiamu. Terima kasih. Kau sangat baik, kau amat baik, kau luar biasa baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu yang amat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu ini akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba, urapi hamba. Tuntun hamba seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Nyatakanlah Tuhan, bukakan, berikan penuhi hamba dengan karunia hikmat, pengetahuan, ketajaman dalam menggali dan hanya memberitakan firman Tuhan. Kami mohon eh, kuasa-Mu, otoritas di bawah ilahi menaungi hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, hanya kebenaran firman-Mu. Dan biarlah itu mengoreksi kami, menutrisi kami, mendewasakan kami. Kami juga berdoa, Roh Kudus bicara, ambil alih hamba-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu, bicara pribadi lepas pribadi pada tiap orang. Dan kami patahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Berfirmanlah Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah Kristus. Kami siap menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin saudara, merdeka ya. Judul khotbah hari ini, Merdeka untuk Melayani. Wow, merdeka untuk melayani saudara. Seperti yang kita tahu saudara, kita akan membuka dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26 ya. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 26, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari belenggu dosa dan hukum Taurat. Wow, ternyata kita harus juga dimerdekakan dari hukum Taurat. Nah, saudara, namun kebebasan itu bukan berarti sebebas-bebasnya. Itu bukan kebebasan tapi kebablasan ya saudara ya. Bukan berarti kalau udah merdeka mau seenak dewe ya. Berbuat semaunya. Ini lisensi berbuat dosa. Bukan saudara. Ini melainkan untuk mengasihi dan melayani sesama. Nah mari kita telaah firman Tuhan. Ini lebih dalam. Lebih dalam lagi, mari kita gali apa sebenarnya makna kemerdekaan Kristen. Kalau kita sekarang sudah merdeka, sebenarnya itu mirip-mirip. Setelah merdeka apa? Nah, gitu ya saudara ya pertanyaannya. Bagaimana konflik antara keinginan daging dan pimpinan roh? Serta bagaimana kebebasan itu harus diwujudkan dalam pelayanan kasih. Saudara, kita baca dari Galatia 5, saya suka kita beresponsori ya. Kita percaya setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Mari kita beritakan dari Galatia 5 ya saudara ya. Galatia. Kita baca dari Galatia 5 ayat 13 sampai ayat 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan
Ya layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya ingin kita bahas dulu, kalau kita bahas firman, kita mengeksegesis ya saudara ya. Kita bahas dari latar belakang kitab Galilea. Tahukah saudara penulis siapa kitab Galilea ini? Penulisnya siapa? Paulus, yes. Dan ditujukan kepada siapa? Tentu jemaat di Galatia. Galatia ini di mana? Di Asia Kecil. Ini yang sering pada saat ini ditulis konteksnya saat itu. Galatia digoncang ajaran sesat. Jadi ajaran sesat itu dari dulu sudah ada, saudara. Nah, bukan sekarang aja. Di jemaat mula-mula malah lebih gencang-gencangnya. Siapakah ajaran sesat ini? Siapa mereka? Pertama, para pengajar Yahudi atau disebut Yudais. Nah, mungkin juga pernah dengar Yudaisme ya, saudara. Ini menyatakan bahwa orang percaya harus disunat dan taat hukum Taurat Musa supaya benar-benar selamat. Nah, ini sesat, saudara ya. Bukan kita diselamatkan oleh hukum Taurat, bukan ya. Sebagai tanggapan, Paulus menegaskan bahwa kebenaran hanya oleh iman kepada Kristus dan anugerah, bukan Injilnya, serta meyakinkan jemaat bahwa Injil sejati meliputi kebebasan dan legalisme tekanan hukum, dan juga kebebasan dari perhambaan dosa. Kebebasan Kristen melibatkan hidup oleh Roh Kudus dan menggenapi hukum Kristus, yaitu kasih. Dari latar belakang ini kita membaca Galatia 5 ayat 13-26. Sekalipun dimerdekakan Kristus, jemaat diminta agar kebebasan itu dikemas dalam kasih dan buah roh, bukan dilepaskan ke hawa nafsu daging. Yang kedua, panggilan untuk merdeka. Galatia 5 ayat 13-14. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makna merdeka. Kita harus bahas bahasa aslinya merdeka, karena saat ini kita sedang merdeka. Kita merayakan hari kemerdekaan. Apa bahasa aslinya merdeka? Eleutheria. Ini kata Yunani, eleutheria, diterjemahkan kemerdekaan. Jadi menurut Kamus Alkitab, eleutheria ini bisa berarti kebebasan sejati. Bukan sekedar lisensi, berbuat sesuka hati. Saat Paulus berkata, kamu dipanggil untuk merdeka, ia hendak menegaskan bahwa kita telah dilepaskan dari perbudakan dosa dan tuntutan hukum Taurat oleh anugerah Kristus. Namun, kebebasan ini bukan untuk menuruti nafsu, melainkan untuk menjadi hamba satu sama lain oleh kasih. Nah, konteks hukum Taurat dengan kebebasan. Bila kita lihat dari ayat 14, Saudara, Paulus mengutip perintah, yaitu perintah kasih. Bahkan dikutip dari Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, Saudara, ini adalah intisari seluruh hukum Taurat. Sebenarnya intisarinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menegaskan tujuan hukum Tuhan adalah memupuk kasih. Jadi para pengajar hukum di Galatia sebaliknya malah menjadikan ketaatan ritual sebagai syarat hidup berkenan kepada Allah. Jadi agamawi itu ya saudara. Paulus menegur ini. Kebebasan dalam Kristus justru seharusnya menggerakkan kita untuk mengasihi tanpa syarat. Paulus tidak senang kasih dengan syarat. Dengan demikian, Kristen sejati tidak akan memperbudak manusia dengan aturan lahiriah, tetapi merdeka. Merdeka dalam kasih karunia, kemudian hidup saling melayani. Pelayanan dalam kasih. Menjadi merdeka berarti bebas dari kekhawatiran apakah kita cukup suci menurut standar manusia. Sebagai gantinya kita memfokuskan diri untuk mengasihi dan melayani orang lain. Galatia 5 ayat 13. Ini mengubah hidup kita. Kebebasan baru ini justru harus dipergunakan untuk melayani sesama dalam kasih. Kasih di sini berasal dari kata Yunani agape yang mengandung makna kasih tanpa pamrih dan keinginan baik bagi orang lain. Paulus pun mengatakan bahwa mencintai sesama ini inti dari hukum Taurat. Dengan kemerdekaan dalam Kristus, kita dibebaskan untuk melegakan beban orang lain, bukan menambah beban. Nah, saya ulang. Jadi, pertama, panggilan untuk merdeka itu adalah panggilan ya saudara ya. Kemudian kita hidup menurut roh, bukan daging ya. Galatia 5 ayat 15 sampai 25. Jadi diulang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada pergumulan roh dan daging. Paulus menjelaskan adanya dua cara hidup. Menurut daging, sarkos, atau menurut roh, pneuma. Daging di sini bukan sekedar tubuh,
tetapi sifat manusia berdosa yang mementingkan diri dan keinginan duniawi. Daging cenderung berontak kepada Tuhan. Sebaliknya, roh berarti tenaga hidup ilahi. Semangat Allah ada dalam diri kita. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Ini menasihatkan kita, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan kata lain, saudara, kita harus aktif menyerahkan pada pimpinan Tuhan. Ya, kita harus aktif menyerahkan pada pimpinan Tuhan. Jadi, eh, pergumulan roh vs daging, Paulus menjelaskan adanya dua cara hidup. Menurut daging, sarkos, atau menurut roh, neuma. Daging di sini bukan sekedar tubuh, tetapi sifat manusia berdosa yang mementingkan diri dan keinginan duniawi. Jadi daging cenderung berontak kepada Tuhan, sebaliknya roh berarti tenaga hidup ilahi. Semangat Allah dalam diri kita. Galatia 5 ayat 16 sampai 17 menasehatkan kita, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan kata lain, kita harus aktif menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kudus. Jika dikuasai roh, kita tidak terikat lagi oleh hukum yang memaksa, karena Kristus menebus kita dari hukum Taurat. Jadi saudara, buah roh dan perbuatan daging. Paulus melukiskan perbedaan nyata dalam hidup orang percaya. Dalam Galatia 5, ayat 19 sampai 21, Paulus menyebut perbuatan daging. Ini percabulan, kemarahan, percideraan, kemabukan, dan lain-lain. Ini sifat buruk yang jelas bertentangan dengan Roh Kudus. Sebagai peringatan, ia mengatakan siapa yang hidup dalam sifat-sifat seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini menunjukkan seriusnya panggilan supaya kita menjauhi perbuatan dosa. Sebaliknya, buah roh dalam bahasa aslinya kata karpos, buah. Jadi ini menerangkan 9 sifat terpuji, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 sifat ini disebut satu buah, mengajarkan bahwa dalam hidup kita harus terpencar dan kesatuan karakter. Kemudian di sini perlu menyalipkan daging, saudara. Galatia 5 ayat 24 jelas menegaskan siapa yang menjadi milik Kristus telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, kita meninggalkan gaya hidup lama yang dikuasai keinginan dosa. Sebagai orang merdeka, kita berkomitmen memutus rantai kebiasaan dosa dan menggantikannya dengan hidup yang dipimpin roh. Jadi Galatia 5 ayat 25 ini menutup bagian ini. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini menjadi panggilan agar hidup kita sehari-hari selalu dalam alunan pimpinan roh. Berdoa, baca Alkitab, taat sabdanya, dan saling menegur bila ada yang kurang. Kebebasan dan kekuatan roh itu tidak berhenti hanya di ranah pribadi, tapi dipakai untuk melayani orang lain dengan kasih. Jadi Paulus mendorong jangan saling menantang atau iri, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih di sini agape, kasih ilahi, memberi tanpa mengharap imbalan. Contoh nyata pelayanan kasih ini tampak pada teladan Bunda Teresia dari Kalkuta, biarawati Katolik yang sudah terpanggil sejak muda melayani yang termiskin
dari yang miskin, saudara. Wow, yang miskin aja udah nyebelin, apalagi yang termiskin gitu, saudara ya. Dia mendirikan misionaris cinta kasih. Dia memulainya bukan dengan uang, tapi cinta kasih. Tahun 1950, Kalkuta, India. Dan 47 tahun dia mengasihi para pencopet, janda, pengemis, bahkan yang sekarat dengan kasihnya yang menyentuh. Wow, saya kagum sekali dengan Bunda Teresa ini, saudara. Jadi nggak harus kaya dulu baru bisa menolong orang miskin. Dia mau mulai dari kesederhanaannya apa adanya. Jadi kita pun bisa, saudara. Ya, ia mengajar bagaimana kita benar-benar bebas. Kalau orang masih kepahitan, orang masih dendam, berarti dia belum bebas, dia belum merdeka. Dia ngaku-ngaku aja udah merdeka. Ya, saudara. Jadi, eh, Bunda Teresa mengajar kita bagaimana benar-benar bebas membiarkan Kristus menggenapi kasihnya lewat hidupnya. Bahkan di antara mereka yang tersisih. Bunda Teresa mendirikan ratusan pusat pelayanan bagi penderita AIDS, bagi penderita kusta, tunawisma di 123 negara. Bukti nyata buah kasih roh dalam tindakan. Ia dikenal karena karya-karyanya yang sangat besar di kemanusiaan di tahun 1970-an. Demikian juga kita. Tahukah saudara, bila kita merenungkan kemerdekaan itu untuk melayani, itu artinya kita keluar zona nyaman. Panggilan melayani itu pasti keluar dari zona nyaman dan menjadi saluran berkat dengan mereka yang tidak mampu, membantu secara konkret. Saudara pikirkan hal sederhana ini. Seorang tetangga eh, membantu mengasuh anak orang lain tanpa pamrih. Seorang karyawan menyempatkan diri mengunjungi teman serumah yang sakit atau sekedar tersenyum ramah kepada orang asing di jalan. Itulah buah roh dalam aksi nyata. Tahu, seorang ibu merdeka dari ketakutan, saudara, dari kala dunia, namun mau menjadi relawan di dapur umum setiap Sabtu. Itu namanya panggilan kasih. Kasih mungkin terlihat kecil seperti membelikannya makanan hangat, mendengarkan curhatnya atau membawakan sebuah buku. Ini bisa sangat berarti baginya. Semua itu adalah contoh melayani sebagaimana Paulus tuntut dalam Galatia 5 ayat 13. Merdeka dalam Kristus. Ini mendorong kita keluar dari diri kita sendiri untuk memberi kehidupan kepada orang. Saudara, ini artinya kita perlu berjalan dalam roh, dalam kasih. Saudara, panggilan merdeka untuk melayani itu bukan omong kosong. Paulus sedang menantang kita tidak menyalahgunakan kebebasan itu, tapi menggunakannya membangun kerajaan Allah melalui kasih. Inilah hidup yang sungguh-sungguh merdeka, hidup sesuai kehendak Allah, dipimpin Roh Kudus, serta berbuah manis, berbuah kasih dan kebaikan. Jika kita mematikan kebiasaan lama dan menyalibkan daging, maka jiwa kita benar-benar merdeka. Hidup tidak lagi didikte oleh dorongan, oleh hal yang jahat, tetapi oleh kasih karunia. Saudara, marilah kita menutup dengan janji bahwa kita ingin hidup dipimpin oleh Roh, dan biarlah kita berjalan dalam kasih karunia. Kita konsisten melayani dengan penuh kasih. Seberapa kecil pun yang bisa kita lakukan. Ingatlah kata Yesus, yang terbesar di antara kamu akan menjadi pelayanmu. Kita dipanggil merdeka oleh Tuhan. Ini bukan untuk memuaskan diri kita, tetapi untuk saling melayani dengan kekuatan Roh Kudus tentunya, agar bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tuntunanmu. Terima kasih Yesus untuk Mama untuk semua saudara. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami merdeka. Kami mempergunakan kemerdekaan kami untuk panggilan melayani. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami memang sungguh-sungguh berbuah. Buah kami bisa dinikmati orang. Buah-buah roh itu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga berkembang Tuhan. Tuntun kami Tuhan.
Bahwasanya kemerdekaan itu juga artinya disiplin rohani. Tuntun kami menjadi orang-orang yang militan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, semuanya sudah selesai. Kita jumpa lagi ibadah selanjutnya dengan para catatan yang baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.